Hey guys, welcome back to Dio and Mike podcast. Where we are being rooted in truth and led by the Spirit. This is another wonderful episodes. Apa Mike judulnya Mike? Yang sembunyi-sembunyi tetap ada bunyi. Yang sembunyi-sembunyi tetap ada bunyi. Apa yang kita mau bahas di episode ini adalah karena hari-hari ini dunia lagi gempar dengan the unveiling of the Epstein Files. Yeah. Banyak yang sedang terjadi secara global, hal-hal yang tersembunyi bahkan di dalam gereja Tuhan yang terjadi 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu akhirnya terekspos. Bahkan beberapa tuh 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu terekspos. Ya memang yang menyedihkan ada hal-hal yang sudah dipertobatkan ya. Yeah. Tapi tetap dikorek-korek. Tapi juga ada yang berusaha untuk disembunyikan, tidak dipertobatkan. Itu muncul dan juga secara global apa yang sedang terjadi dengan Epstein Files, banyak hal yang sangat membuat masyarakat shock. Karena ini menyangkut nama-nama orang-orang petinggi-petinggi di dunia. Yeah. Dan kok kesannya ini terjadi di belakang layar, gak ketahuan, tapi sekarang ketahuan. Tapi dengan hal ini pun akhirnya terbongkar gitu. Sisi baik yang kita lihat adalah apa? Banyak penyingkapan-penyingkapan dari human trafficking, sex trafficking, drugs trafficking. Ini lagi dibuka semuanya. Yeah. Nah di episode ini kita mau berbicara kepada yang menyimak bahwa Tuhan selalu merindukan pertobatan. Okay. Dan Alkitab berkata bahwa sesuatu yang disembunyikan gak akan selama-lamanya sembunyi. Sesuatu yang dikerjakan dalam kegelapan akan disingkapkan. Nah saya secara pribadi sempat share ke Pastor Dio juga. Pesan Tuhan yang saya terima buat 2026 adalah exposure of darkness, penyingkapan kegelapan, and explosion of light atau ledakan dari terang. Yeah. Jadi memang dari bulan Agustus September 2025 pesan Tuhan yang saya terima untuk saya sampaikan kepada tubuh Kristus di tahun 2026, siap-siap nih bahwa di tahun ini ke depan kita akan melihat banyak penyingkapan-penyingkapan yang tadinya tersembunyi akan mulai muncul. Yeah. Nah penyingkapan gak juga ngomong hanya selalu yang jelek, yang tersembunyi yang dilakukan setia di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan munculkan. Makanya bersama-sama dengan penyingkapan dari kegelapan, terang Tuhan yang ajaib akan meledak. Iya, iya. Nah, saudara, kita mau melihat dari Alkitab mungkin beberapa 1-2 studi kasus saudara ya. Iya. Tentang para pemimpin yang juga sembunyi-sembunyi, Betul. tapi akhirnya ketahuan juga bunyinya saudara. Ya, dan nanti ujungnya I think it's right if it is fitting if we look at from the perspective of the gospel of the cross. Yes. Dimana saudara, Tuhan is publicly humiliated for us. God is publicly exposed, naked, bare, luka di mana-mana for your sins and my sins. Yes. Makanya dia minta pertobatan. Iya. Gitu. Saya rasa nggak ada orang yang dihinakan dan direndahkan dan dipermalukan sebegitu seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika tadi Pastor Mike bilang kehendak Allah adalah pertobatan, karena dia pun mengizinkan anaknya. Dia gak ada dosa, tapi dia menanggung dosa kita dan dia diekspos ke hadapan dunia, dicemooh. Betul. Jadi supaya kita. So the gospel is saying that I'm humiliated because of your sin. Yes. I borne your shame. That is powerful. Jadi dari awal aku cuma ngomong bahwa kalau saudara dengar ini, saudara jangan terintimidasi dulu, begitu loh. God doesn't want to condemn you. That's the devil. That's the devil. He Betul. convict you. He convicts you. Dan Dia menginsafkan. dia menginsafkan. Dan dia telah melakukannya terlebih dahulu. Saudara, ada orang yang berkata, saya setuju keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Tapi kalau saya selalu tambahkan, pertobatan adalah awal dari pemulihan. Karena sesuatu bisa terbuka, tapi respon seseorang setelah sesuatu terbuka Berbeda ya. itu berbeda. Nah, tapi pertobatan itu selalu adalah awal dari pemulihan. Jadi orang jangan sampai kita juga kayaknya terintimidasi dari kata pertobatan gitu. Pertobatan itu indah sekali. Sebab pertobatan adalah dependensi manusia kepada Tuhan sebetulnya. Saudara, kita mau lihat dari kisah Daud ya. Iya. Dalam 2 Samuel pasal 11 dan 12 saudara, ya kita membaca bahwa ketika waktu di mana raja-raja berperang, Daud tinggal sendiri di Yerusalem. Yes. Pasal 11 ayat yang pertama. Iya. Dia melihat dari sotoh ada seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat cantik bernama Batsheba. You know the story saudara. Dia adalah istrinya Uria.
Jadi saudara, Daud panggil Batsheba ke istana, Daud tidur dengan dia, dan Batsheba mengirim pesan ayat yang kelima, aku mengandung. Betul. Daud memikirkan segala cara, dia pusing bagaimana nih si Batsheba mengandung. Dia kepikiran, oke, suaminya kita utus ke paling depan medan pertempuran Supaya mati. saudara. Dan Daud meminta kepada Panglima Yoab Betul. bertanya mengenai situasi di depan, saudara. Ya, jadi ini kayak Daud nih kong kali kong sama Yoab. Betul. Nggak banyak orang tahu nih. Iya. Saudara, ini top officials. This is the Epstein. Secret. This is the iyo. Epstein of the day. Yes. Right? This is the Epstein file of the day. Iya. Ini hanya Daud dan Yoab yang tahu. Iya. Kamu utus suaminya ke depan. Biarkan dia dibunuh, begitu perang kau mundur semua. Ya kan? Setelah itu ya berkabung, lalu Daud mengambil Menikah. Batsheba dengan sebagai istri. Itu hebat loh Daud. Karena rakyat orang-orang yang lain yang tidak terlibat di dalam kong kali kongnya Daud. Cuma taunya Uria adalah pahlawan perang. Iya. Mati. Kayaknya Daud berbelas kasihan banget. Iya. Nggak mau sampai Batsheba jadi janda. Dijadikan istri. Jadi sesuatu yang Daud pikir bisa gua sembunyiin, tersimpan dengan rapi, tapi saudara di pasal yang berikutnya Nabi Nathan membawa pesan Tuhan. Nah, ngomong tentang terbuka ini saudara, Iya. coba saudara lihat dari 2 Samuel 12 Iya. ayat yang ke 9 sampai ayat yang ke 14. Nah, kalau saudara lihat di ayat yang ke-9, di situ adalah waktu Nabi Nathan menegur Daud. Dikatakan, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau tewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau bunuh dengan pedang Bani Amon. Yang Iya. jadi masalahnya Tuhan pertama, you killed somebody. Iya. Kamu memanipulasi somebody. Ya, jadi Daud mengambil respon yang salah. Oke, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria orang Het itu dan menjadikannya istrimu. Iya. Beginilah firman Tuhan, aku akan mendatangkan malapetaka ke atasmu dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ia akan tidur dengan istri-istrimu di tengah matahari. Jadi ini adalah penghakiman yang turun dari Tuhan untuk Daud. Iya. Lihat ayat yang selanjutnya. Sebab engkau telah melakukannya sembunyi-sembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel di terang matahari. Iya. Yang tersembunyi gak bisa sembunyi. Tapi di ayat 13, lalu waktu Daud bertobat, dia berkata, aku telah berdosa. Ini lihat belas kasihan Tuhan. Iya. Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menyingkirkan dosamu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau benar-benar menista Tuhan dengan perbuatan ini, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Cepat banget. Penghakiman yang tadi Tuhan udah tetapkan buat Daud, karena pertobatan Daud tetap ada konsekuensi. Tapi apa yang terjadi bisa dibilang tidak separah dengan apa yang diperkatakan. You know what? Actually God wanted David dead. Dead. Betul gak? Iya, Tuhan maunya Daud tuh mati. mati. Dan matinya dipermalukan. Istrimu diambil sama orang, ditidurin. Berarti kayaknya Tuhan bilang, because of this work, your entire family should be destroyed. You even can lose your own life. Artinya gak menjadi jaminan ketika dari kecil Tuhan berkata, aku telah menemukan orang yang berkenan di hatiku. Wow. Aku telah memilih Daud, anak bin Isai dari muda. Because you do this, I'll destroy your. Ini menunjukkan orang percaya harus mengerti Tuhan kita yang baik adalah tetap Tuhan yang benar. His goodness doesn't cancel his righteousness. Yeah. Yeah. Right? And his righteousness doesn't replace his goodness. Itu Yeah. jalan bebarengan gitu. Dan saudara harus menyadari, lihat itu saudara. Dia Tuhan yang benar, tapi waktu ada pertobatan Daud, yang turun adalah belas kasihan. Belas kasihan. Maka saya selalu katakan, Tuhan itu berbelas kasihan. He has mercy on us. He doesn't pity us. Iya. Kita itu dikasihi, bukan dikasihani. Iya. Beda loh, karena kalau dikasihani, it's pity. Kasihan Kasihan. gitu. Kita tuh dikasihi. Kalau dikasih tuh gak cuma dikasihani saudara. Karena kalau dikasih berarti full. Iya. Kalau dikasihani sebatas pity. Tapi kalau kita dikasihi, Tuhan tuh benar-benar rindukan yang terbaik. Bukan yang cuma bare minimum buat kita. So here I think Tuhan menunjukkan anugerah kepada Daud. That's grace. Kamu harusnya mati tapi kamu gak mati. Iya. Kuncinya apa saudara? Pertobatan. Saudara di hari-hari ini, gini loh saudara, kita tuh penuh kelemahan. Setiap kita
Kalau ada orang yang berkata bahwa I'm already free, Iya. you are a liar. Iya. Yohanes bahkan mengatakan kalau kamu bilang kamu gak ada dosa, ya nggak ada. Nggak Kamu- ada. ya, You are a liar. Dan kita semua adalah orang-orang yang sangat memerlukan undeserving, but God gives us His mercy. Iya. Tapi saudara, orang yang sungguh-sungguh menghargai, menghormati, dan menghidupi mercy-nya Tuhan, itu hidup di dalam pertobatan. Iya. Dan pertobatan itu setiap hari. Iya. Merendahkan diri, episode yang sebelumnya. Ngaku dosa di hadapan Tuhan. And berkata, Lord, let me fall into your hands. Iya. Biarlah aku jatuh di tanganmu. Iya. Tapi pertobatan itu adalah awal dari intervensi Tuhan. Apa yang direka-reka oleh iblis sebagai kejatuhan kita, God can turn it around. Tuhan bisa putar balik secara dahsyat. Dan ini yang dialami oleh Raja Daud gitu. Apa yang dia pikir gak ketahuan, akhirnya ketahuan. Tapi tetap loh saudara, responnya Daud itu yang menentukan. Wow, saudara. Responnya menentukan. Respon. Kalau mau bertobat menurut saya gak perlu dipermalukan gini. Tadi Pastor Dio udah ngomong. Yang tahu tentang mufakat bunuh Uria itu cuma Yoab. Dan Daud mungkin Itu udah top level. top level. Rakyat gak ada yang tahu. Orang istana gak tahu atau enggak. Tapi rakyat jelata gak ada yang tahu. Yang ada malah ya mungkin orang berpikir wah Daud baik banget gitu loh. Istri orang udah mati pahlawan. Daripada jadi janda dijadiin istri sama Raja Daud. But God knows. Dan saudara dan saya gak boleh lupa bahwa waktu Daud bertobat yang tadinya akan mempermalukan Daud. Suddenly mercy Tuhan itu bukan berarti Daud luput dari konsekuensi perbuatannya. Tapi dosanya itu diampuni, dijauhkan. Konsekuensi tetap harus dijalankan. Tapi Tuhan tidak pernah menyingkapkan untuk mempermalukan. Itu bukan kehendak Tuhan. Jadi kita juga mau ngomong sekarang soalnya dengan social media. Orang itu asik banget mempermalukan orang. And we become like God. We are trying to pursue justice. Tapi yang membedakan apa saudara? Motivasi kita. Iya. Tuhan gak pernah menyingkapkan untuk jatuhin orang, mempermalukan orang. Kalau sampai dipermalukan karena kita tidak bertobat waktu ada masa bertobat. Iya. Kalau sampai dipermalukan, that's part of apa yang ditabur. Kita harus tuai. Nah tapi kita juga mau bilang sekarang adalah di tengah-tengah musim di mana Tuhan sedang menyingkapkan, mari kita cek hidup kita masing-masing. Iya. Supaya pastikan saudara dan saya hidup di dalam pertobatan. Karena kebenaran Tuhan tidak pernah digantikan oleh kebaikannya. Tapi Mike, gue pernah baca. Absalom itu dia pernah meniduri istri-istri ayahnya, selir-selir ayahnya. Betul. Ya, saya bacakan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 21-22. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah selir-selir ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka semua orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Lalu dibentangkan kemah bagi Absalom di atas soto di hadapan seluruh Israel, dan Absalom menghampiri selir-selir ayahnya. Jadi di sini aku ngelihat penghakiman Tuhan bagi Daud. Memang dia tidak akan mati. Ya. Jadi Tuhan spare his life. Yeah. Tapi penghakiman Tuhan dari Nabi Nathan kepada Daud yang dimana dikatakan ayat yang ke-12. Apa yang kamu lakukan dengan sembunyi-sembunyi, aku akan melakukan itu di depan seluruh Israel di terang matahari. Itu digenapi di dalam kehidupan Absalom. Yes. Saudara. Tapi yang saya senang adalah respon Daud. Dia nggak marah sama Tuhan. Dia nggak marah bahkan sama anaknya. Dia bahkan kabur, memilih kabur. Dia nggak mau konflik sama anaknya. That just show the humility of King David. That's right. Saudara, tapi di situ bikin saya ngeri. Bikin saya ngeri, saudara. Kenapa? Karena betul-betul kata Tuhan, apa yang tersembunyi, it will be exposed. Ya. Saudara. Ya, dan disinilah kita mesti betul-betul rendah hati, bertobat tiap hari, saudara. Karena we are at the mercies of God. We are. We are at the mercies of God, Yeah. saudara. Ya. Now, that's the story in the book of 2 Samuel, Yeah. saudara. If you look the story from the gospel perspective, saudara. Kalau saudara dari kitab kayu salib, saudara. Apa yang saudara lakukan, all your sins in the past, itu Tuhan tanggung di kayu salib. Betul. Saudara, Tuhan tanggung di kayu salib. Iya. Tuhan minta kita bertobat, saudara. Ya, Tuhan minta kita bertobat. Ada gak sih contoh apa yang dilakukan sembunyi-sembunyi di dalam perjanjian baru loh? Bukan perjanjian lama. After the cross, yang masih tersingkap. Ada. Ada.
Ananias dan Safira. Ananias dan Safira. Yes. Saudara. Jadi kalau saudara bilang, well ini kan before the cross, this is the Old Testament, there is no grace. Okay. There is grace in the Old Testament. There King is. David gak mati. But that's right. That's grace. That's grace. That's grace. Dan bahkan tetap Tuhan mengukuhkan kerajaannya. Yes. Bahkan anaknya dari Bathsheba, God love Solomon. Solomon. Tuhan mengasihi Solomon. Yes. Padahal kalau boleh dibilang, kok Tuhan mengasihi Solomon sih? Itu kan dari Bathsheba, Tuhan itu kan bukan, istilahnya itu hasil daripada dosa Daud. That's right. God loves Solomon. God loves Solomon. That's right. Somehow we cannot just put the grace of God in our this tiny little mind. Nggak bisa. Kita maunya marah, kita maunya kesel. Tuhan kalau bisa hancurkan. God loves Solomon. Iya. Siapa Solomon? Anak dari Bathsheba. Siapa Bathsheba? Ya, istri orang yang diambil sama Daud. Iya. Jadi saya ngelihat Tuhan tuh, jadi saudara gak peduli saudara mau lahir dari pernikahan di luar nikah, mamamu mungkin gak tahu siapa, papamu gak tahu siapa, atau saudara mungkin lahir dalam kondisi yang gak bagus. Saya mau katakan God loves you. Yes. Karena Tuhan Tuhan melihat saudara sebagaimana saudara begitu loh. Iya. Tuhan melihat engkau sebagaimana engkau adanya begitu. Apalagi ketika kita bertobat, kita merendahkan hati. God has a plan for you. Amen. Tuhan punya rencana buat saudara. But look at Ananias and Safira. This is in the New Testament. That's right. In the New Testament. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Sekongkolan sembunyi-sembunyi cuma sama suami istri. Di rumah. Di rumah cuma ngomong, nanti kita jual ladang. Tapi ngomong sama Rasul Petrus, seluruh yang kita kasih itu semua Ini. hasil penjualan ladang ya. Ya. Tapi kita simpenlah sebagian buat kita. Nobody knows. Tiba-tiba Petrus punya karunia, mungkin word of knowledge. That's right. Apa yang kamu lakukan Ananias Safira? Dikasih kesempatan bertobat. Dikasih kesempatan loh. Dikasih. Apakah ini semuanya? Iya. Dua-duanya dikasih kesempatan buat ngaku. And they drop dead. They drop dead. Di situ saya ngelihat ya, maksudnya there is a place for the grace of God and there is Yes. also a place for the justice of God. Ada tempat di mana kita nyanyi I am a friend of God. Iya. I am a friend of God. That's a beautiful song. Tapi ada tempat di mana He is the King Yes. that you cannot mess with. Yes. Dia raja yang saudara gak bisa main-main gitu. Betul. Loh. That puts the proper fear and the proper awe of the Lord. Iya. Menaruh takut akan Tuhan dan kekaguman akan Tuhan di tempat yang tepat. That's right. Satu sisi dia Allah yang penuh belas kasihan, murkanya untuk sesaat, tapi kasih setia untuk selama-lamanya. Tapi di satu sisi kita mengerti dia adalah Allah yang kudus. So we are juggling between this tension. Iya. Saudara, kita juggling between this tension. Yang kita jadi mau sampaikan di episode ini saudara, kita harus hidup di dalam pertobatan. Ya. Dan jangan sampai kita menipu diri kita sendiri. Ya. Sebab apa yang kita coba untuk sembunyikan tetap ada bunyinya. Di satu sisi kita juga berkata, di hari-hari di mana orang gampang sekali menjatuhkan orang lain. Gampang sekali ngelihat jeleknya orang lain. Gampang sekali untuk kita tromat, ngelempar lumpur di muka orang lain. Ya. Ingat, yang mempermalukan untuk membinasakan itu setan. Yang menginsafkan untuk membawa pertobatan dan pemulihan itu Tuhan. Jadi saudara dan saya pun harus belajar melihat kepada orang lain dengan belas kasihan Tuhan. Dengan mercy. Gak boleh lupa bahwa setiap manusia, siapapun dia, kita semua adalah produk dari kasih setia Tuhan Yesus. Melihat kepada kayu salib, Yesus sudah mati. Jadi bahkan untuk orang-orang yang menurut kita paling jelek sekalipun, orang tersebut ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita mau mengencourage saudara semua bahwa di hari-hari ini jangan sampai saudara dan saya gampang untuk kita mempermalukan orang lain dengan intensi hati supaya keluarga orang hancur, reputasi orang hancur, nama baik orang hancur. Jangan seperti itu saudara. Saudara dan saya harus sadar bahwa kita harus mengasihi karena kita terlebih dahulu dikasihi. Man. You know, dari tadi saya mendadak diingetin kisah mengenai perempuan yang kedapatan berbuat zina. Perempuan yang kedapatan berbuat zina. Itu juga sembunyi-sembunyi sebetulnya. Sembunyi. Cuma ditarik keluar, diseret. Di-expose. Iya. Gitu. Tuhan, what should we do? Hukum Musa mengatakan mesti dilempar batu sampai mati. Iya.
Di situ kita melihat sisi belas kasihan dan anugerah Tuhan. Iya. Oke, barang siapa yang tidak berdosa di antara kamu, silakan lempar batu terlebih dahulu. Iya. Tuhan menegakkan hukum. At the max, hukum yang sejati. Iya. Oke, dia nggak menolak loh hukum itu loh. Dia Betul. bilang oke, tapi yang nggak berdosa silakan lempar. Lempar. Ujungnya dari yang tua sampai yang muda. Everybody walked away. Dan Tuhan berkata, hai wanita, di manakah yang menghakimimu? Nggak ada Tuhan. Aku pun juga tidak. Pergilah Dan jangan berbuat dosa lagi. Yes. So di satu sisi, mungkin kita merasa seperti perempuan ini ya. Kita ke-expose gitu, ada orang yang narik kita. Percayalah saudara, kalau saudara datang ke kaki Tuhan, saudara akan menemukan belas kasihan Tuhan di situ. Saudara akan menemukan belas kasihan Tuhan. Yes, malu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak menghakimi engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amen. Why? Because Jesus paid for your sin and my sin on the cross. Amen. Tuhan telah menebus dosa-dosa saudara dan saya di kayu salib. Look at Jesus, saudara. Dia menanggung dosa kita. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa. Iya. Dia mengalami penghinaan yang begitu rupa. Supaya saudara dan saya, kita bisa identify with Jesus. Iya. Kita mengatakan dia dicobai sama seperti kita. Iya. And yet, he was without sin. Dia tidak berdosa. Tapi dia dicobai sama seperti kita. Dia 100% manusia, dia juga malu. Ditelanjangin, dicambuk, sampai rupanya gak kelihatan lagi. Berdarah-darah, dipermalukan, diolok-olok. Dikasih makan air cuka, saudara. Itu yang buat bersihin WC sebetulnya. Yesus malu. Why? Kenapa dia mengalami itu semua? Kenapa gak langsung mati aja yang kayak selesai mati gitu? Enggak. Supaya saudara dan saya gak perlu malu sekarang. Iya. Dia telah menanggung kemaluan kita, saudara. Oh, glory to Jesus. Itu pun dialami oleh perempuan Samaria yang ada di pinggir sumur, di mana Tuhan mengekspos apa yang ternyata laki-laki yang sekarang tinggal sama dia bukan suaminya. Dan perempuan ini berkata, kamu pasti seorang nabi. Di kitab Yohanes pasal yang keempat. Tapi saudara dan saya melihat bahwa waktu Tuhan menyingkapkan yang menjadi dosa perempuan Samaria itu. Tuhan menyingkapkan bukan untuk mempermalukan dia. Tapi Tuhan membawa keselamatan kepada perempuan itu dan keluarganya. Dan apa yang terjadi? Setelah itu perempuan itu gak malu loh bersaksi tentang yang menjadi aib hidupnya. Dan karena perempuan itu satu kota mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seseorang yang betul-betul dimerdekakan oleh kasih Kristus. Saudara dan saya tidak dinilai oleh karena apa yang pernah terjadi dalam hidup kita. Saudara kalau mau masuk ke dalam judul episode kita. Tadi kan sembunyi-sembunyi. Masih ada bunyinya. Saudara, tapi in this story itu adalah bunyi keselamatan. Oh, haleluya. Apa yang sembunyi-sembunyi dilakukan oleh wanita ini Tuhan rubah jadi bunyi keselamatan satu kota bertobat semua. Wow. Amen. That's the work of the Holy Spirit. That is. Iblis hanya mengeluarkan bunyi untuk memalukan kita, tapi Tuhan Yesus Tuhan yang mengekspos loh dosa perempuan ini loh. Di kasus ini Tuhan yang expose. Tuhan yang expose. Tuhan yang nembak. Kamu udah punya 5 suami. Tapi itu hanya antara dia dengan perempuan itu. Nggak ada. Muridnya lagi pergi cari semua. makan. Dan Yesus gak ngomong ini. He didn't shout it on top of the mountains. Kalau zaman sekarang dia gak ngomong di sosmed. Dia gak post dosa wanita ini nih. Enggak, dia berdua. Itu bedanya tuh. That's very biblical. Itu kalau kita mengekspos dengan itikat yang baik. Tuhan ajarin eye to eye. 4 mata deh. Karena kita rindu orang itu bertobat. Lain cerita kalau gak mau bertobat. Iya. Lu ambil saksi. Ada 6 mata, 8 mata. 8 mata. Setelah itu baru ke gereja. Gitu. Tapi kalau orang yang mengekspos untuk mempermalukan, that's not God, that's the devil. Nah tapi seringkali perlu seperti itu kalau Tuhan menanti pertobatan gak datang-datang gitu pertobatannya saudara. Dan jadi kita juga mau ngomong adalah sebetulnya ini berita sukacita. Saya percaya di tengah-tengah exposures yang sedang Tuhan izinkan banyak terjadi. Saudara gak perlu jadi pahit, kecut gitu. No, sebab when God is allowing this exposure, ingat, His mercy endures forever. Amen. Saudara, I just want to offer another 2 verses secara pastoral. Apa yang mesti kita sikapi dalam momen-momen seperti ini? Dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah,
dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Jadi dalam episode ini dari ayat 2 Mazmur ini kita berkata, Tuhan, bukan kita nunggu siapa lagi itu yang mau ke-expose. Bukan, kita introspeksi, Tuhan selidiki aku. Yes. Ada yang serong gak? Kalau ada yang serong, Tuhan tunjukkan, expose Tuhan, dan tuntun aku di jalanmu yang kekal. Amen. Itu respon yang baik menurut saya. Kita Yes. gak perlu pointing fingers. Start from ourselves. Start from ourselves. Start from ourselves. Lalu satu lagi. Tadi saya udah simpen nih di catatan saya ini. Efesus pasal 5. Ayat 11 sampai 14 sebetulnya ayat exposure-nya. Cuman pastoralnya ada di ayat 15. Oke. Efesus 5 ayat 11 sampai 14 itu ngomong mengenai sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Menyebutkan saja yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Iya. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang menjadi tampak. Amen. Sebab semua yang nampak adalah terang. Oke, exposure kan? Iya. Tapi ada pastoral ayat 15. Karena apa yang ditelanjangi itu akan tampak. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Amen. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang bijak. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah Jahat. dan jangan bodoh. Jadi I think I offer that 2 verses sebagai pastoral untuk kita merenungkan episode ini. Iya. Satu, kita minta Tuhan, Mazmur 139, Tuhan selidikilah hatiku. Selidiki kami. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ampuni kalau ada yang serong, Tuhan bereskan. Yang kedua, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Amin. Saudara, saya gak sempurna, saya juga masih jatuh bangun, saudara. Cuman ayat ini mengingatkan saya bahwa, ya, saya mesti seksama. Yes. Kita mesti memperhatikan betul-betul bagaimana kita hidup, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Yes. Ingat saudara, salib Kristus tidak membuat kita menjadi orang yang tidak bisa berdosa. Tapi salib Kristus memampukan kita menjadi orang-orang yang menang terhadap dosa. Yeah. Dan kemenangan terhadap dosa adalah waktu kita merendahkan hati kita, bertobat, dan mengizinkan Yesus Kristus menjadi pemimpin Tuhan yang berhak atas hidup kita. Amen. 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 Saudara, that's it for this episode. I hope you are blessed. Stay humble. Dan apa yang Tuhan expose, kita minta ampun, kita bertobat, dan kita minta anugerahnya. Jangan jadi takut, jangan jadi pesimis saudara. Sebab terang selalu menang terhadap kegelapan. Dan seperti yang kita bahas di sepanjang episode ini, salib Kristus tidak membuat kita menjadi orang yang tidak bisa berdosa. Tapi salib Kristus memampukan kita untuk menang terhadap dosa. Dan kemenangan kita waktu kita mau merendahkan hati kita di hadapan tangan Tuhan yang besar. Amen. That's it for this episode. God bless guys. Do DM us for any thoughts, comments, questions, saudara. And see you in the next episode. God bless you.